Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Mustafiani, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Pada kali ini saya melakukan wawancara bersama pelaku usaha yang menjadikan Instagram sebagai media penjualannya. Sebelumnya, terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama juga karena sudah bersedia mewawancarai usaha saya. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan namanya Kak, dan sudah berapa lama menggunakan media Instagram sebagai pemanfaatan untuk penjualan atau promosi yang dilakukan. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Nuranda Wulandari. Saya melakukan usaha ini dengan melakukan pemasaran melalui media online atau Instagram ini sudah lebih dari 2 tahun. Oh, sudah sangat lama ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan mengapa memilih Instagram sebagai media penjualannya? Ya baik, kenapa saya memilih media Instagram sebagai media penjualan online saya? Yang pertama karena Instagram itu memiliki jangkauan audiens yang luas. Kemudian kita bisa mengupload atau memposting video kita baik itu di Instastory ataupun di postingan itu sendiri. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Kak, ini usahanya usaha mandiri atau usaha bersama keluarga? Ini itu adalah usaha bersama keluarga. Oh, baik-baik. Bisa disampaikan Kak, bagaimana cara customer untuk menghubungi Kakak jika ingin membeli produk yang dijual? Oke, baik. Di akun sosial media saya itu tertera nomor WhatsApp saya. Dan biasanya pembeli itu kalau dia tidak nge-DM saya di Instagram, dia biasanya nge-chat saya via WA dengan nomor yang tertera di bio saya. Dan mengenai informasi apa saja Kak yang dijelaskan di Instagram tentang produknya? Oke, di produk saya itu kadang dijelaskan terkait harga per kilonya, tingkat kemanisan jeruknya, dan ada banyak lagi. Metode pembayaran apa Kak yang digunakan dalam marketplace usahanya? Iya, media pembayaran yang saya gunakan itu saya menggunakan media pembayaran berupa transfer atau pembayaran secara cash. Tetapi tergantung dari pembeli juga. Terkadang jika kita melakukan penjualan jarak jauh, biasanya pembeli itu membayar via transfer. Tetapi jika jarak pembeli itu dekat atau hanya ada di sekitaran kampung saja, biasanya pembeli itu melakukan via cash saja. Dan semua itu tergantung dari banyak atau sedikitnya jeruk atau produk yang kami pasarkan. Kalau sistem pengirimannya Kak bagaimana? Ya, biasanya jika jauh kita biasanya menggunakan via kurir. Di dalam Islam itu harus ada unsur keadilan, jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, kalau Kakak sendiri bagaimana cara menjaga hal itu sesuai dengan ajaran agama Islam? Biasanya saya melakukannya yaitu saya memposting atau menampilkan produk yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Bahkan saya melakukan atau memberitahukan bahwa jeruk saya memiliki kekurangan ini, dan saya juga memberitahukan kelebihan jeruk saya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau boleh tahu apa saja kendala yang selama ini dihadapi dalam melakukan penjualan jeruk koprok dengan metode Instagram sebagai penjualannya Kak? Jadi terkadang pembeli itu merasa ragu terkait produk kami, karena kan misalnya foto dengan aslinya itu berbeda. Kemudian untuk pengirimannya juga terkadang untuk pengiriman yang jaraknya jauh itu mengalami kendala lama di jalan,
sehingga ada beberapa buah yang mengalami kerusakan. Nah, itu. Mungkin jika jeruk yang dikatakan tadi mengalami beberapa kerusakan, terus apa respon kakak kepada customer jika mereka komplain terhadap jeruk itu, Kak? Oke, biasanya kalau mereka komplain kan sebelum saya mengantar, terkadang saya melebihkan jeruknya, sehingga jika terjadi kesalahan seperti itu, saya tinggal bilang kalau jeruknya sudah saya lebihkan. Bahkan sebelum saya mengirim, saya sudah beritahukan, karena terkadang pengiriman jarak jauh memang seperti itu. Apa harapan Kak terkait penjualan jeruk koprok secara online ke depannya? Ya, tentunya harapan saya ingin usaha saya ini bisa tersebar luas, banyak lagi dikenal oleh masyarakat, sehingga produk saya ini bisa lebih maju lagi untuk ke depannya. Terima kasih Kak atas kesediaannya dan keterbukaannya untuk melakukan wawancara singkat bersama saya di sini, dan sebelumnya saya sangat berterima kasih. Ya, sama-sama, karena kita juga sudah melakukan wawancara di produk saya, karena katanya juga ini video mau di-upload. Semoga dengan adanya video ini banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli produk saya. Amin, Dan amin, untuk amin. masyarakat yang ingin membeli, jangan lupa kunjungi media Instagram kami yang bernama Tania Lojaya. Iya, nanti ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, dari hasil wawancara singkat tadi, saya menganalisis singkat mengenai jual beli jeruk koprok melalui Instagram. Ada beberapa hal yang saya dapatkan melalui analisis ini. Yang pertama, mekanisme jual beli, yang itu jual beli jeruk koprok melalui Instagram dilakukan dengan menampilkan produk secara digital, komunikasi melalui DM atau WhatsApp, pembayaran transfer, dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Praktik ini termasuk jual beli online yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya, pada perspektif fikih digital. Dari perspektif digital, jeruk koprok merupakan barang halal dan bermanfaat. Akal jual beli sah meskipun dilakukan secara digital, selama terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Potensi gerahar dapat muncul karena pembeli tidak melihat barang secara langsung, namun dapat diminimalkan dengan kejujuran penjual dalam menjelaskan kondisi, kualitas, dan harga jeruk. Yang terakhir, tidak mengandung riba. Transaksi ini umumnya tidak mengandung riba karena pembayaran dilakukan secara tunai tanpa adanya bunga. Dari sisi maqasid syariah, praktik ini mendukung hifdz al-mal, perlindungan harta, melalui transaksi yang aman dan adil, serta hifdz al-din dengan penerapan nilai kejujuran dan amanah. Demikian, jual beli jeruk koprok melalui Instagram sah dan sesuai dengan fikih Islam apabila dijalankan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab.